Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, senang sekali pagi hari ini saya Caca Frederika dapat bertemu dengan seluruh jamaah Islam itu indah. Hari ini kita akan berbicara tentang gimana sih caranya menjadi seseorang yang kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu nih kehidupan kita jalannya kemana. Tapi kalau tiba-tiba qadarullah harus menjadi seorang single parent, nggak enak banget rasanya, apalagi buat seorang wanita. Kenapa Ustaz? Ngomongin saya? Oh enggak. Oh iya, ada contohnya guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kadang-kadang buat perempuan dan laki-laki sama-sama aja ya Ustaz, itu nggak mudah, sulit. Banyak sekali tantangan-tantangannya. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah rahasia kuat menjadi single parent. Bersama dengan guru-guru kita, ada Ustazah Oki, ada Ustadz Syam, dan juga ada Ustadz Maulana. Sebelum ke Ustadz Syam dan ke Ustadz Maulana, Ustazah Oki apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Selalu senyum deh kalau Ustazah Oki nih ya. Ustazah, berbicara tentang single parent, karena kalau misalkan single parent yang bercerai, pasangannya itu kan berarti masih hidup dong. Apakah betul mantan pasangannya ini masih memiliki hak untuk diberikan nafkah oleh ya laki-lakinya atau mantan imamnya ini? Benar atau nggak sih? Bagaimana dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Baik, izin guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika seseorang menikah pasti menginginkan pernikahan itu selamanya dan terus bersama sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang Allah menguji seseorang melalui pernikahannya, bisa dengan cara mati ataupun dengan cara hidup. Nah, hari ini kita membahas mengenai single parents atau orang yang sendiri ketika caranya adalah cara yang hidup. Apakah seorang wanita yang kemudian bercerai masih mendapatkan nafkah dari mantan suaminya? Kita lihat teman-teman sekalian, kalau orang sudah bercerai ada yang namanya mantan istri atau mantan suami. Tapi kalau mantan anak nggak ada ya teman-teman sekalian. Artinya kalau pertanyaannya ditujukan kalau mantan suami kemudian pastinya berpisah menafkahi anak, itu harus sampai anak itu besar. Tapi kalau istri bagaimana? Teman-teman sekalian, dalam perceraian itu ada yang namanya masa menunggu atau waktu iddah, masa iddah. Masa iddah ini tentu saja berbeda di setiap wanita. Orang-orang yang hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan. Orang-orang yang kemudian menopause atau tidak pernah haid, masa iddahnya itu adalah 3 bulan. Orang-orang yang pada akhirnya cerai hidup, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Jadi ketika masa iddah ini, maka masih diberikan nafkah. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, maka artinya orang tersebut atau wanita tersebut bukan lagi menjadi istrinya, sehingga tidak perlu lagi diberikan nafkah oleh mantan suaminya. Tapi sang mantan suami wajib tetap terus memberikan nafkah kepada anak. Ini jangan sampai dilupakan, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang kemudian berpikir, aku membenci ibunya, jadi anak yang nggak bersalah ini ikut-ikutan. Sehingga dia merasa aku tidak perlu menafkahi ibunya, sehingga dia lupa juga bahwa dia wajib menafkahi anaknya. Wahai para ayah di luar sana, yang ketika engkau memutuskan untuk pada akhirnya bercerai, istrimu atau mantan istrimu yang sudah selesai masa iddah sudah bukan menjadi tanggung jawabmu lagi, tapi anakmu selamanya menjadi tanggung jawabmu. Bahkan kalau ada seorang ibu yang menyusui, itu masih loh seorang ayah memberikan nafkahnya terus-menerus, karena seorang ibu itu harus diberikan upah ketika dia menyusui, teman-teman sekalian. Dan seorang ayah ini pastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang apa yang menjadi tanggung jawabmu. Anak-anakmu adalah tanggung jawabmu. Kalau ada orang lain yang memberikan nafkah kepada anakmu itu, engkau berhutang kepadanya. Dan kalau tidak diselesaikan urusannya di dunia, maka akan berakibat urusanmu sampai ke akhirat kelak. Jadi di sini jelas rangkumannya adalah untuk seorang istri yang masih dalam masa iddah, maka masih engkau memberikan nafkahnya. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, maka sudah bukan menjadi tanggung jawabmu, melainkan bagi seorang anak, tetap anak-anak itu adalah menjadi tanggung jawabmu sampai dia balik, atau kalau perempuan sampai dia sudah menikah. Seperti itu, wallahu alam, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Para suami, jadilah para suami-suami yang bertanggung jawab, ayah yang bertanggung jawab, dan para istri, jadilah istri-istri yang cerdas, dan engkau bisa melakukan sesuatu kalau memang itu tidak diberikan oleh mantan suamimu, dengan pertolongan orang lain, insya Allah. Jazakallahu khairan, katsiran, Ustazah Oki. Ustadz Maulana. Iya. Masya Allah, tabarakallah, ini berbicara. Aduh. Ini temanya iya bener ya. Iya. Ini single parent yang Masya Allah. Iya. Seorang bapak biasanya afwan sekali, afwan. Ini yang saya lihat, mungkin saya salah. Tapi biasanya kalau laki-laki, misalkan afwan ditinggal meninggal oleh istrinya, itu nggak lama biasanya punya yang baru. Tapi beda dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, itu biasanya bisa agak
bertahan bahkan seumur hidup bisa aja nggak nikah gitu. Tapi sangat jarang sekali kasus seperti Ustadz Maulana ini gitu. Kalau kasus saya beda karena begini, saya berpikir kalau anak yang ditinggal oleh bapaknya dan dirawat ibunya pasti terawat, terurus. Tapi biasanya anak yang ditinggal meninggal ibunya biasanya bapaknya yang terurus. Anaknya tidak terurus. Maksudnya gimana ya? Kita bahas ya. Oh ya udah silahkan. Nah pertanyaan saya ini sebenarnya gini, benar nggak kalau menjadi single parent itu bisa menjadi sebuah ladang pahala dan juga keberkahan? Ladang pahala keberkahan. Ya. Ini yang saya mau bahas. Siap. Saya lewat dari sini dulu ya. Ya silahkan. 3, 2. Ini kan spesial tema buat saya. Oh ya, 3, 2, 1. Ini dia salah satu single parent yang hebat di Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah ingat ya tadi tausiah dari Ustazah Oki antara upah dan nafkah. Kalau masih ada nafkah ya. Kalau masih dalam masa iddah, masih nafkah. Tapi kalau sudah lewat, jadi upah. Ya. Mau upah atau nafkah, yang penting berkah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak izin Uma dan Ustaz Sam. Berkaitan dengan single parent, apakah itu ladang pahala dan keberkahan? Jawabannya iya. Ladang pahala karena disebabkan bagi wanita yang mengurus anaknya dan berkata, saya akan mengurus anak-anak suami saya dan saya tidak menikah dan bersedia mengurusnya, akan dibangunkan satu rumah di surga bagi wanita. Tapi laki-laki tidak ada ya. Camkan ini. Jadi dibangunkan apa kalau buat suami? Kalau suami laki-laki enggak. Yang dibangunkan buat wanita. Wanita yang bersedia untuk hidup single parent, maka dia dibangunkan satu rumah di surga. Dan ladang pahalanya dan keberkahannya, maka dikategorikan menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim karena dia luar biasa. Siapa yang disantuni ini? Anak dari suaminya yang sudah meninggal, atau anak yang sudah bercerai tapi tidak ada yang tanggung. Apalagi tadi dikatakan Ustaz Oki, batasnya sampai ke dewasa, batasnya ketika dia sudah balik. Berarti setelah itu kasihan. Maka sosok wanita yang luar biasa, karena saya melihat sendiri ibu saya, Masya Allah tabarakallah, mendidik kami 9 orang. Dikala abah saya sudah meninggal dunia tahun 83, saat kita masih kecil-kecil, tapi luar biasa hebatnya beliau membesarkan kami sendirian, mencari nafkah buat kami semua. Itu saya salut. Makanya saya kagum dengan orang-orang yang single parent yang bisa berdiri tanpa harus mengemis atau meminta bantuan pada yang lain. Maka pahalanya seperti di malam hari dia salat lail, dan dikala di siang hari bagaikan berpuasa. Itulah hebatnya. Hebatnya orang yang hidup single parent itu, pahalanya, keberkahannya dengan pahala salat malam di malam hari, dikala di siang hari bagaikan berpuasa, dan mendapatkan nilai 2, kesabaran dan ketabahan. Kesabaran dalam ujian itu luar biasa. Karena bisa jadi fitnah. Karena tidak gampang itu. Tidak gampang single parent, apalagi wanita. Kalau laki-laki masih ditanya-tanya. Tapi kalau wanita bisa jadi fitnah. Ya, dia dicurigai. Oh, dicurigai. Kalau laki-laki single parent ditanya-tanya kapan. Tapi kalau perempuan bisa jadi fitnah, beratnya curiga semua orang. Oh, curiga. Ini afwan banget. Kalau Ustadz kenapa belum mencari ibu buat anak-anak lagi? Afwan banget. Kalau saya fokus dulu besarin anak-anak. Karena takutnya anak-anak yang belum bisa menerima atau diterima. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Maulana, Masya Allah tabarakallah. Ustadz Syam. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih, Bapak satu bayi. Alhamdulillah. Insya Allah bahagia banget kayaknya nih. Menuju Ustadz 2 kok. Menuju 2, amin. Tahun depan. Amin, insya Allah. Ustadz, gimana nih seorang single parent ayah mendidik anak perempuan ketika mulai menginjak remaja dan tanpa adanya sosok seorang ibu atau istri? Dalam pandangan Islam itu sepertinya harusnya gimana sih Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana,
Mauki, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari apalagi menceramahi, mungkin yang menyaksikan Islam itu indah adalah mereka yang lebih senior daripada kami, yang lebih berilmu pada kami, apalagi mereka adalah seorang ayah yang insya Allah sudah berhasil mendidik anak-anaknya, wabil khusus anak perempuannya. Mungkin di antara kita yang sedang menyaksikan Islam itu indah, ada juga orang tua yang mungkin berada dalam keadaan single parents, apalagi seorang ayah mendidik seorang anak perempuan. Karena ternyata pendidikan itu adalah nafkah yang wajib dari seorang ayah untuk anak-anaknya. Terlebih lagi seorang ayah ini adalah bertanggung jawab atas pendidikan agama anak-anaknya. Karena di hari kiamat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagai seorang ayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau memberikan nama yang baik, bagaimana engkau mendoakan mereka, bagaimana engkau memberikan nafkah pendidikan dengan baik, bagaimana engkau menjamin makanan yang masuk ke dalam perut mereka adalah makanan yang halal. Karena kalau kita melihat dari sisi Al-Quran, kita lihat bagaimana seorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ayah, yakni Imran alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya. Kenapa? Karena menikahi Hanna. Setelah menikahi Hanna, lahirlah Maryam. Pernikahan Imran dan Hanna berlangsung lama sekali baru dikaruniakan seorang putri, yakni Maryam alaihassalam. Kenapa? Karena ternyata waktu menikah ini usia 80-an belum juga dikaruniakan anak. Lalu mereka berdoa di Baitul Maqdis dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau anakku lahir akan kupersembahkan anakku ini menjadi penjaga Baitul Maqdis. Namun ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Jadi yang pertama mendidiknya dengan cara mendoakan. Karena banyak orang mendidik anak dengan teori tapi lupa untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang paling pasti dan yang paling wajib untuk dilakukan adalah senantiasa mendoakan secara khusus anak-anak perempuannya. Sebagai seorang ayah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, doakan secara khusus anak perempuan kita. Yang kedua, apanya lagi yang dididik? Yang dididik adalah bagaimana ia menutupi auratnya. Jadi yang mengajarkan untuk menutup aurat bukan hanya seorang ibu, seorang ayah pun mesti mengingatkan anaknya untuk menutup auratnya. Nah, kalau engkau sayang sama ayah, kalau engkau sayang sama bapak, maka tutupilah auratmu. Karena yang disiksa di hari kiamat bukan hanya engkau. Kalau ayah tidak pernah mengingatkanmu, maka ayahlah yang akan mendapat siksaan nanti di hari kiamat kalau engkau tidak menutupi auratmu. Jadi bukan ibu yang mengajarkan untuk menutup aurat, tapi ayahnya, ibunya mencontohkan. Jadi kalau nggak ada ibu, maka subhanallah tetap wajib seorang ayah mengingatkan anaknya untuk menutupi aurat. Yang ketiga, interaksi dengan lawan jenisnya. Mestinya seorang laki-laki memberitahu bahwa, nah, ayah ini laki-laki, engkau adalah perempuan, kita adalah berbeda. Meskipun kita ini adalah mahram, ada batasan-batasannya, apalagi kepada yang non mahram. Wallahu ta'ala alam. Doakan, beritahukan, dan tegur apabila bersalah. Oke, jadi seorang bapak laki-laki walaupun nggak ada sosok ibu tetap harus bisa membimbing anaknya. Betul. Dari point of view-nya itu wanita ya. Walaupun Betul. memang yang dibutuhkan oleh anak-anak itu pasti selalu harus laki-laki dan perempuan harus cross. Iya. Nanti kita bahas itu lebih lanjut kalau lagi ya. Kalau ibu insya Allah adalah ya. madrasatul ula, tapi kalau bapak ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Allah. Nah, sekarang nih ada pertanyaan yang masuk nih dari Instagram ya. Dari @jandakembang. Assalamualaikum Ustadz. Aku seorang single parent, satu anak, dan dilihat-lihat Ustadz Maulana juga seorang single parent, 4 anak ya. Bagaimana kalau kita mengakhiri status single parent kita ini bersama, katanya? Ya. Jadi kalau saya ditanya, kita ketemuan dulu. Jamaah, habis ini insya Allah kita masih akan bahas lagi nih, ada yang seru seorang single parent yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi ketemuan dulu ya Ustadz ya. Wajib.